Karena penolakannya untuk menyembah Allah itulah, maka ia harus menanggung konsekuensinya. Saat itu juga, malaikat ini berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan, sehingga Raja Shaddad dan seluruh rombongannya itu mati binasa. Tak satu pun dari mereka yang selamat dari teriakan malaikat tersebut. Dan tak seorang pun dari kaum Ad yang sempat menikmati kota indah Iram yang mereka ciptakan bagai surga itu. Begitu juga dengan kota surga itu yang luluh lantak tak berbekas karena teriakan malaikat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, Cakrawala Hidayah akan menceritakan tentang kisah Shaddad bin Ad. Kaum Ad adalah keturunan dari Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ketika mendengar kata Iram, terjadi khilaf di antara ulama. Apakah Iram ini sebuah kabilah ataukah sebuah kota? Pendapat Al-Imam Al-Muqatil, seorang ahli tafsir, menyatakan bahwa Iram adalah kabilah dari kaum Ad. Namun Al-Imam Al-Mujahid mengatakan kalau Iram adalah sebuah surga yang sangat indah yang dibangun oleh seorang raja bernama Shaddad, putra Ad. Menurut ahli tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, Shaddad bin Ad merupakan salah satu raja dari raja-raja Arab dari kaum Ad Al-Ba'idah. Dan ketika mengutarakan tafsir surah Al-Fajr ayat 6-8, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa Iram adalah sebuah kota yang dibangun oleh Shaddad bin Ad, seorang raja penyembah berhala yang sangat kejam dan bengis. Dan kota Iram ini tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota manapun di dunia ini karena saking megah dan indahnya arsitektur bangunan yang ada di kota Iram. Letak kota Zat Al-Imad. Keberadaan Zat Al-Imad tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 7. Irama Zatil Imad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Dalam tafsir Al-Wajiz, Syekh Wahbab Al-Zuhaili menjelaskan Ad adalah masyarakat Ar-Ramilah yang terletak di Ar-Rubu Al-Khali antara Hadramaut dan Najran di arah timur Jazirah Arab. Suatu ketika, Syekh Al-Bassam ditanya saat mengajar di Masjidil Haram mengenai apa itu Iram yang memiliki bangunan tinggi. Syekh pun menjawab, ia adalah negara Ad, kaumnya Hud yang terletak di Ar-Rubu Al-Khali, dekat dengan Hadramaut dan Al-Ahqaf, di mana itulah yang disebut An-Nufud atau Ar-Rimal, yang menyerupai dengan gunung tinggi yang meliuk-liuk. Sedangkan dalam Zabdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar menjelaskan kaum Ad penduduk kota Iram, nama lain dari kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi, penghuni kemah-kemah yang tinggi. Siapakah Shaddad? Dikisahkan ada seorang raja penguasa yang hebat. Raja itu bernama Ad al-Miltad. Raja Ad adalah raja yang menyembah berhala, begitu juga kaum Ad lainnya. Ada 3 patung yang diagungkan oleh kaum Ad ini, yakni Syad, Samud, dan Har. Artinya, Raja Ad dan kaum Ad ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Ad memiliki 3 orang anak, yaitu Shaddad, Syadid, dan Arum. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Al-Kisai bahwa saat Raja Ad mau meninggal, dia mengangkat 3 anaknya untuk menjadi penggantinya, yaitu Shaddad, Syadid, dan Arum. Di antara ketiga anaknya itu, Shaddadlah anak yang paling besar dan kuat. Karenanya, Shaddadlah yang dibaiat menjadi putra mahkota menggantikan ayahnya, yaitu Raja Ad, untuk menduduki tahta kerajaan kelak. Shaddad bin Ad ini adalah orang yang paling dituruti oleh banyak pelayan dan bawahan ayahnya, sebab dia memiliki segalanya setelah kepergian Ad, ayahnya. Kemudian, Shaddad pun diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Saat Shaddad menduduki tahta, kekuasaannya semakin membentang luas dan kekayaannya kian berlimpah ruah. Namun, untuk memperluas kekuasaan dan memperbanyak kekayaannya itu, segala cara apapun dia lakukan, walaupun dengan kekejaman dan kebengisan.
Selama hidupnya, Raja Shaddad menikahi 1000 perempuan. Dari hasil pernikahannya tersebut, Raja Shaddad dikaruniai 4000 anak. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas yang merupakan sejarawan Mesir dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman mengutip Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Shaddad bin Ad hidup selama 1000 tahun. Namun dalam riwayat lain disebutkan kalau Raja Shaddad bin Ad diberikan umur panjang yakni hingga 1200 tahun. Dan seperti yang diketahui bahwa orang-orang zaman dahulu memang mempunyai umur yang panjang-panjang. Dilihat dari keturunannya, maka silsilahnya adalah Shaddad bin Ad, bin Aus, bin Arum, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Raja Shaddad merupakan salah satu tokoh yang pernah menguasai dunia selain Sulaiman bin Daud alaihissalam, Iskandar Zulkarnain, dan Namrud bin Kan'an. Dan Raja Shaddad adalah penguasa dunia pertama setelah Nabi Nuh alaihissalam. Saat keagungannya kian bertambah, dia justru memerangi raja-raja yang ada di jagat bumi, membunuh mereka, dan menguasai tanah serta tempat tinggal mereka. Sehingga Raja Shaddad bin Ad ini menjadi penguasa yang berhasil menaklukkan seluruh kerajaan yang ada di timur, barat, utara, maupun selatan. Wahab bin Munabbih pernah mengatakan bahwa belum pernah ada tokoh yang mampu menguasai dunia secara menyeluruh kecuali 4 orang. 2 mukmin dan 2 lagi kafir. Tokoh yang mukmin adalah Sulaiman bin Daud alaihissalam dan Iskandar Zulkarnain. Sementara tokoh yang kafir adalah Shaddad bin Ad dan Namrud bin Kan'an, Raja Mesir. Ketenaran Raja Shaddad bin Ad karena kekejaman dan kebengisannya atas penguasa yang tidak mau tunduk terhadap kekuasaan dirinya, dia tunjukkan kepada penguasa-penguasa lainnya. Sehingga tak heran kalau Raja Shaddad itu sangat ditakuti oleh raja-raja lain di semua belahan dunia. Selain itu, Raja Shaddad bin Ad dan kaum Ad lainnya ini memiliki postur tubuh yang sangat tinggi, antara 20-30 meter tingginya dengan badan yang sangat kekar dan kuat. Sehingga dengan hanya membayangkan badan raksasa kaum Ad saja, kaum-kaum lain di belahan dunia akan merasa sangat ngeri dan ketakutan. Diutusnya Nabi Hud alaihissalam. Al-Kisai pernah mengatakan bahwa Raja Shaddad ini dahulunya adalah orang yang sangat tertarik membaca kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada para nabi. Nah, di kitab-kitab tauhid itulah ada yang membuat hati Raja Shaddad merasa senang dan tertarik, yakni saat dia membaca tentang surga. Dia sangat mengagumi gambaran mengenai surga yang dikisahkan oleh kitab-kitab tersebut. Namun, kesenangan dan ketertarikan Raja Shaddad ini disertai dengan rasa sombong dan congkak yang membuat raja kafir ini sering melecehkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari lubuk hatinya terbersit rencana untuk membangun surga semacam itu di dunia. Saat kekufuran Raja Shaddad semakin menjadi-jadi dan kebengisannya kian tak terkendali, diutuslah seorang Nabiullah yakni Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud menyerukan kepada kaum Ad agar beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas seruan itu, Raja Shaddad bin Ad bertanya kepada Nabi Hud alaihissalam, "Kalau aku beriman dan menyembah Allah, apa imbalannya wahai Hud?" Kemudian Nabi Hud alaihissalam menjawab, "Wahai Shaddad bin Ad, engkau akan mendapatkan surga Aden yang sudah Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang beriman." Mendengar jawaban itu, Shaddad bin Ad mencemooh, "Oh, kalau hanya surga seperti yang digambarkan dalam kitab-kitab itu, aku juga bisa membuat surga seperti surga Aden yang Allah janjikan kepada kalian." Namun demikian, Nabi Hud tetap berkali-kali berusaha untuk mengajak Raja Shaddad dan kaum Ad lainnya untuk beriman dan hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berkali-kali pula penolakan Raja Shaddad bin Ad ini ditunjukkan dengan kesombongan dan kecongkaannya. Pembangunan surga di dunia. Suatu hari, Raja Shaddad bin Ad ini memutuskan untuk membangun sebuah kota seperti surga yang sifat dan tatanannya telah ia ketahui dari membaca kitab-kitab Nabi terdahulu.
Akhirnya, Raja Shaddad memerintahkan para menteri dan bawahannya untuk mengumpulkan para pakar yang terdiri dari ahli pertanahan, perencana wilayah dan perkotaan, arsitek, dan ahli-ahli lainnya. Tujuannya adalah untuk mencarikan tanah yang luas, udaranya yang sejuk, dan banyak sungai dan pepohonannya guna dibangun surga yang besar untuknya. Setelah sang menteri menemukan dan mengumpulkan para cendekiawan yang diinginkan Raja Shaddad, berangkatlah menteri beserta tenaga ahli di bidangnya masing-masing itu. Semua penjuru dan pelosok bumi mereka susuri. Sampailah mereka di daerah Aden yang letaknya di pinggiran Yaman, dan di sanalah mereka temukan tanah yang cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh Raja Shaddad. Lalu, mereka kembali kepada Raja Shaddad melaporkan tentang tanah yang telah mereka temukan itu. Setelah menerima laporan tentang tanah yang dimaksud, Raja Shaddad pun menyetujuinya. Kemudian, Raja Shaddad memerintahkan lagi menterinya untuk mengutus kembali para ahli itu ditambah dengan tukang bangunan untuk menuju ke sana. Sesampai semua tiba di lokasi tanah tersebut, mereka segera mengukur dan menggali parit secara melingkar. Para ahli itu juga mulai membangun pondasinya. Lingkaran tanah yang akan dibangun ini berukuran 4 farsakh. Ibnu Abbas pernah menjelaskan bahwa 1 farsakh sama dengan 5.541 km. Jadi, lebar lahan yang akan dibangun sebagai kota surga itu adalah 22.164 km. Sedangkan panjangnya berukuran 10 farsakh atau setara dengan 55.410 km. Luar biasa, ini benar-benar sangat luas teman-teman. Akhirnya, pembangunan di lahan tersebut dimulai. Pertama-tama, mereka mendirikan parit dari batu pualam atau batu marmer. Parit tersebut dibuat mengelilingi seluruh bagian dari lahan tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, di mana sisi-sisi pinggir lahan itu telah mereka kerjakan dan sudah mulai nampak progres dari proyek tersebut, para ahli bangunan itu berangkat ke istana untuk menemui Raja Shaddad. Kemudian mereka melaporkan hasil pekerjaannya itu kepada Raja Shaddad, seraya menanyakan bahan material apa yang akan digunakan untuk membangun kota surga itu. Setelah menerima dan mendengarkan laporan tersebut, Raja Shaddad berkata kepada para menteri dan ahli bangunan itu, "Tahukah kalian bahwa aku sekarang telah menguasai hampir seluruh penjuru dunia? Untuk itu," kata Raja Shaddad, "aku ingin kalian membuat semua bangunan kota surga itu berlapiskan emas, perak, permata, batu yakut, mutiara, minyak kasturi, zafaron, kafur, dan perhiasan-perhiasan indah lainnya." Raja Shaddad juga memerintahkan para menteri dan bawahannya untuk membagi tugas dalam usaha mencari dan mengumpulkan semua perhiasan yang dimaksudkan. Kemudian, para menteri, prajurit, dan bawahan lainnya segera menjalankan tugasnya masing-masing. Para menteri bertugas menyurati raja-raja dari negara-negara taklukan Raja Shaddad untuk menyerahkan emas-emas, mutiara-mutiara, perak-perak, dan perhiasan-perhiasan yang mereka miliki, yang kemudian diambil dan dibawa oleh para prajurit Raja Shaddad. Para bawahan lainnya ditugaskan untuk mencari bahan-bahan mewah lain yang dibutuhkan ke seluruh pelosok negeri sambil diiringi para prajurit kerajaan Shaddad. Semua bahan-bahan berharga mewah dan indah tersebut akan digunakan untuk membangun surga di dunia, sebuah kota dengan bangunan yang nantinya menjadi sangat megah dengan pernak-pernik yang sangat indah di dalamnya. Akhirnya, setelah semuanya diperoleh dari pelosok-pelosok hutan, dari para raja di negeri taklukannya, dari rampasan penduduk, dari penggalian-penggalian tambang, Raja Shaddad pun memerintahkan bawahannya itu untuk membawa semua material mewah tersebut ke kota surga dan menyuruh para ahli dan pekerja bangunan itu mengerjakan semuanya. Pada mulanya, para ahli dan pekerja bangunan itu membuat bata dari emas dan perak. Lalu, bata-bata itu dilekatkan di atas batu pualam atau batu marmer membentuk pagar di sekelilingnya. Seiring berjalannya waktu, pagar di bagian sisi-sisi kota itu akhirnya selesai terpasang. Kemudian,
dimulailah pembangunan gedung istana yang berada di tengah-tengah dengan bahan yang terbuat dari emas dan perak. Tiang-tiang istana itu mereka buat dari batu zabarzut hijau dan batu yakut merah. Lalu, untuk mempercantik istana tersebut, di sekelilingnya ditanami pepohonan terbaik yang dipenuhi dengan pernak-pernik batu permata dan mutiara. Airnya dirancang mengalir di atas emas dan perhiasan di kota surga tersebut, sehingga terbentuk aliran sungai bergemeriki yang sungguh indah memukau. Tak lupa, di sekitar gedung itu ditebarkan minyak kasturi, minyak kafur, dan minyak anbar. Para ahli itu membangunnya dengan kreasi yang menakjubkan dan sempurna, yang tidak akan ditemukan tandingannya dengan bangunan apapun di dunia ini. Bahkan setengahnya pun tetap tidak sebanding dengan kota surganya Raja Shaddad ini. Menurut Al-Kishai, pembangunan kota itu menghabiskan waktu selama 300 tahun. Kala itu, pembangunan istana dan semua yang ada di dalam dan sekitarnya menjadi perbincangan dunia. Itulah yang disebut Iram, sebuah surga di dunia, sebuah kota yang sangat indah yang digadang-gadang menjadi pesaing surga Tuhan di atas langit. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Hanya kaum Ad saja yang mampu menciptakan kota seindah itu, yang konon menurut Raja Shaddad ini mirip dengan surga Aden. Ini surga menurut Shaddad yang tidak mau beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan di hadapan Nabi Hud bahwa aku pun bisa membuat surga seperti surga Aden. Na'udzubillah. Bisa dilihat betapa congkak, sombong, dan angkuhnya Raja Shaddad bin Ad ini. Akhirnya, pembangunan pun selesai dan siap untuk ditempati. Kemudian, para ahli bangunan dan lainnya yang berkecimpung dalam pembangunan kota surga itu pulang ke istana untuk melaporkan hasilnya kepada sang Raja Shaddad. Setelah mendengar laporan itu, Shaddad bin Ad kembali memerintahkan kepada para menteri, prajurit, dan pembantunya untuk memindahkan semua perabotan istananya saat ini ke istananya yang baru. Proses pemindahan perabotan-perabotan mewah istana tersebut memakan waktu selama 10 tahun lamanya karena saking banyaknya harta kekayaan Raja Shaddad ini. Setelah seluruhnya selesai dan kota surga ini siap untuk dihuni, sang Raja Shaddad pun memerintahkan semua keluarga dan perangkat kerajaannya untuk pindah ke istana yang baru. Mereka pun akhirnya pergi ke sana beramai-ramai, mulai dari istri-istri, anak-anak, para menteri, prajurit, sampai para pembantunya. Semuanya berjalan beriringan dalam rombongan menuju kota surga itu. Namun, ketika rombongan Raja Shaddad tersebut sampai di depan pintu gerbang kota surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikatnya. Malaikat tersebut sudah menunggu di depan pintu gerbang, dan malaikat ini berkata, "Hai Shaddad, jika engkau mengakui keesaan Allah sekarang juga, maka aku akan mempersilahkan kamu dan rombonganmu untuk masuk ke dalam. Akan tetapi," lanjut malaikat ini, "jika engkau tidak mengakuinya, maka saat ini juga aku akan merenggut ruh kalian semua." Mendengar ucapan malaikat tersebut, Raja Shaddad pun menolaknya. Ia tetap kafir dengan kesombongan dan kecongkaannya, tidak mau bertauhid, tidak mau beriman dan menyembah Allah Azza wa Jalla. Karena penolakannya untuk menyembah Allah itulah, maka ia harus menanggung konsekuensinya. Saat itu juga, malaikat ini berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan, sehingga Raja Shaddad dan seluruh rombongannya itu mati binasa. Tak satu pun dari mereka yang selamat dari teriakan malaikat tersebut. Dan tak seorang pun dari kaum Ad yang sempat menikmati kota indah Iram yang mereka ciptakan bagai surga itu. Begitu juga dengan kota surga itu yang luluh lantak tak berbekas karena teriakan malaikat ini. Sudah mati binasa, kota surganya pun luluh lantak akibat kesombongan dan kecongkaan mereka, yakni Raja Shaddad dan kaumnya, kaum Ad. Sehingga kota yang sangat megah dan indah yang dibicarakan manusia di seluruh dunia itu
tiba-tiba menjadi padang pasir. Tidak ada apapun yang tersisa dari kota itu kecuali kehancuran atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Begitulah kisah hancurnya kota Iram, sebuah kota yang sangat indah dan megah tandingan surga di langit. Oleh karenanya, kisah itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Misteri kota surga. Lain halnya dengan pendapat As-Sadi yang mengatakan kalau kota yang telah dibangun oleh Shaddad bin Ad hingga saat ini masih ada. Seorang pria keturunan Arab yang bernama Abdullah bin Qilabah tanpa sengaja pernah masuk ke sana. Kejadian tersebut terjadi pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 48 Hijriah. Sayyid Muhammad Baqir Al-Majlisi pernah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Hayatul Qulub bahwa pada suatu hari seorang pemuda bernama Abdullah bin Qilabah tengah mencari unta jantannya yang hilang. Ia menunggangi unta betinanya, berjalan pelan ke sana kemari untuk mencari unta jantannya yang hilang hingga sampailah ia di wilayah Ad. Di tengah wilayah yang asing itu, ia melihat sebuah kota yang dikelilingi parit. Kemudian Abdullah pun mendekat dan mengira kalau kota itu berpenghuni, sehingga ia bisa menanyakan tentang unta jantannya yang hilang. Tetapi setelah mendekat, tak satupun orang yang ia jumpai lalu lalang di sekitar kota itu. Kemudian sampailah Abdullah di pintu gerbang kota itu. Lalu turunlah ia dari unta betinanya dan menambatkan hewan berpunuk itu. Saking sepinya dan untuk berjaga-jaga, Abdullah kemudian mengeluarkan pedang dari sarungnya dan berjalan memasuki kota tersebut. Di sana, ia melihat dua gerbang lagi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang pernah ditemui oleh siapapun. Gerbang tersebut terbuat dari kayu duba bertahtakan batu rubi berwarna merah dan kuning yang memancarkan sinar ke area sekitarnya. Melihat pemandangan yang menakjubkan ini, ia pun sungguh terpesona. Lalu dibukanya pintu itu dan masuklah ia ke dalamnya. Ternyata di sana ia menemukan sebuah kota lagi yang sama berkilaunya dan sama indahnya dengan kota yang pertama tadi. Di situ ia melihat beberapa istana di dalamnya yang dibangun dengan pilar-pilar tinggi bertahtakan batu rubi dan zamrud. Semua istananya mempunyai jendela dan seluruhnya tersusun dari emas, mutiara, perak, zamrud, dan rubi. Pintu gerbang istana ini pun serupa dengan pintu gerbang di kota sebelumnya yang terbuat dari kayu dupa bertahtakan batu rubi. Takjubnya lagi, ia menginjak lantai istana yang bertaburkan mutiara, minyak misik, dan saffron. Namun, saat memandang ke dalam dan tidak menemukan satu orang pun, ia merasa agak ketakutan. Lalu, ia pun berjalan mengelilingi istana yang penuh dengan berbagai pohon buah-buahan. Sungai mengalir bergemeriki dan memancarkan kilauan di bawah pepohonan itu. Abdullah berpikir kalau taman ini serupa dengan surga yang dijanjikan Allah bagi orang soleh. Dalam lubuk hatinya, Abdullah bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya kesempatan untuk masuk ke dalam surga di dunia. Lalu, ia mengambil mutiara, misik, dan saffron sebanyak-banyaknya. Namun, dia tidak berhasil mencabut satupun zamrud ataupun rubi dari tempat itu. Kemudian, ia pun bergegas keluar menuju unta betinanya dan pulang ke Yaman dengan hati senang dan takjub. Setibanya di Yaman, Abdullah segera menceritakan tentang kota ajaib yang menakjubkan yang ditemuinya itu kepada sahabat-sahabatnya. Tak ayal, berita itu cepat tersebar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga Muawiyah melalui Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab pun menjelaskan kepada Muawiyah kalau kota yang didatangi Abdullah itu mirip dengan cerita tentang kota yang dibangun oleh Shaddad putra Ad. Itulah kota Iram yang disebut Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak ada kota yang dibangun seperti kota itu. Betapa takjubnya Muawiyah saat diberitahu kalau ada seorang rakyatnya dari golongan muslim dengan wajah merah, rambut merah, leher ramping, dan perawakan pendek dapat memasuki kota surga itu. Bahkan, ia dapat masuk hanya untuk mencari unta jantannya.
Dalam kitab Al-Mu'amirun, Ibnu Babawih menjelaskan kalau Hisham bin Sa'ad pernah berkata, "Aku melihat batu di Alexandria yang terukir tulisan. Tulisannya berbunyi, 'Aku adalah Shaddad, putra Ad. Aku yang membangun kota Zat al-Imad. Tidak ada kota yang menyerupainya. Aku telah menggalang pasukan besar dan menaklukkan tanah demi tanah dengan kekuatanku. Dan kudirikan istana-istana Iram pada masa ketika tiada orang berusia tua atau mati. Dan batu-batu seperti bunga. Dan aku tenggelamkan ke lapisan ke-12 sehingga tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Tetapi umat Muhammad akan mengeluarkannya.'" Pendapat ulama. Dalam kisah Shaddad bin Ad ini terdapat pendapat yang berbeda-beda. Di antaranya adalah pendapat Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir membantah kisah Raja Shaddad bin Ad ini. Beliau mengatakan bahwa kisah tentang Shaddad bin Ad itu adalah kisah yang sangat batil, yang berasal dari kisah-kisah Israiliyat. Itu berarti kisah ini lebih mendekati khurafat dibandingkan hakikat. Sehingga pendapat yang kuat tentang maksud Irama Zatil Imad, yakni Iram di sini artinya kabilah yang Allah Subhanahu wa taala telah binasakan dan hancurkan. Yang dibinasakan itu adalah orang-orang Arab yang disebut sebagai Al-Arabu Al-Ba'idah, yang sudah punah dan tidak ada lagi di muka bumi, yang sudah Allah habiskan. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah kisah Shaddad bin Ad. Semoga kita dapat memetik sebuah pelajaran dan gambaran penting dari kisah ini, di mana semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan memasuki kuburan, suatu tempat yang sempit dan gelap gulita. Hanya dengan amal soleh yang dapat menerangi kuburan kita. Siapapun tidak akan mau menemani kita di kuburan, tak satu pun. Semua akan meninggalkan kita sendirian di kuburan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan mohon maaf jika ada tutur kata yang keliru. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.